Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FKIP Indonesia Bapak Dr. Muhammad Effendi MBD MH, yang kita hormati Sekretaris Fakultas Ibu Dr. Hevi Rizky Maharani SPD MPD, yang kita hormati Koordinator Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Ibu Dr. Rida Veronica Kusuma Dewi MPD, Koordinator Bidang Studi Bahasa Indonesia Ibu Dr. Evi Kamalah MPD, Koordinator Bidang Studi Matematika Ibu Dr. Nila Ubaidah MPD, Admin IT Mas Rosif Aufa yang sudah hadir, Ibu Bapak dosen penguji di LPTK Universitas Islam Sultan Agung, dan Ibu Bapak mahasiswa peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 LPTK penyelenggara FKIP Universitas Islam Sultan Agung. Puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana online dengan penuh semangat dengan satu agenda koordinasi pelaksanaan UKPPG guru tertentu bagi sasaran UKPPBG tahap 1 mahasiswa PPG guru tertentu. Salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan mulia Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak, pada kesempatan yang baik ini koordinasi kita lakukan secara online untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi. Mari kita bersama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, arahan dan motivasi serta kebijakan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Afandi MPD MH. Kepada Bapak Dekan, disilakan. Cek, cek. Pak Jubri, suara saya masih bisa didengar, Pak? Jelas, Bapak. Oke, makasih, Pak Jubri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat ada Sekretaris Fakultas, Bu Dr. Hevi Rizky Maharani, ada Bapak Ibu dosen penguji UKIN, Bapak Ibu koordinator bidang studi, ada dari matematika, ada dari bahasa, ada dari PGSD. Bersama dengan kita hari ini juga ada Pak Dr. Juprianto MPD selaku Sekretaris PPG, tim IT Mas Alfa. Nah, pertama-tama mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bisa berjumpa di sebuah forum, forum Zoom meeting, di mana di dalam forum ini nanti akan ada diskusi bagaimana pelaksanaan UKPPG nantinya. Nah, kami ingin sampaikan bahwa uji kinerja calon guru guru tertentu ini nanti pelaksanaannya, penguji UKIN-nya dari LPTK, teman-teman semuanya. Maka dosen penguji LPTK itu mewakili, ditugasi oleh Direktorat GTK, Direktorat PPG, artinya dosen penguji UKIN yang ada di Unisula sudah mendapat pengalaman, sudah dilatih bimbingan teknis sampai memiliki hak untuk penguji sebagai penguji. Ya. Untuk itu tentu kami punya komitmen. Ya. Komitmennya adalah apa yang telah dilakukan oleh tim asesor nanti tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas asesor. Maka harapan kami, dari LPTK Unisula, Bapak Ibu bisa memenuhi, ya,
memenuhi apa-apa saja yang diperlukan terkait dengan eh, perangkat pembelajarannya, terkait dengan video praktik pembelajarannya, dan juga studi kasusnya. Untuk itu, mohon Bapak Ibu nanti fokus ya, fokus eh, terkait dengan apa saja yang harus disiapkan. Ya. Kalau bisa saya menyarankan perangkat pembelajarannya atau modul ajar itu jadi satu, lampiran-lampirannya, jangan dipisah. Ya, jadi satu lampiran materi ajarnya, eh, media pembelajarannya, LKPD-nya, dan juga penilaiannya itu jadikan satu file. Praktek video pembelajarannya juga harus ada, ya kan? Dan studi kasus. Maka mohon serius dan fokus tentang apa saja yang diperlukan, apa saja yang disyaratkan. Kemarin muncul pertanyaan misalnya, Pak, sekolah kami cuma 5 orang, nah gitu kan. Apakah itu layak gitu kan? Nah, yang bisa layak atau tidak itu nanti di, di jenengan sendiri yang bisa menjawab. Maka di dalam forum ini nanti minta tolong ditanyakan, ya, minta tolong dikonfirmasi. Mohon maaf ini karena pesertanya adalah 1.308, 1.398, ya, 1.398. Maka kami tidak bisa semua yang menjabri itu bisa terjawab semuanya. Kadang-kadang terlewatkan teman-teman semuanya. Gitu kan. Maka dimohon kesabarannya ketika konfirmasi ke Pak Jupri, konfirmasi ke Mas Alfa, konfirmasi ke Pak Afani ketika belum sempat dibalas. Bayangkan satu orang kalau melayan sebanyak itu, tentu kalau tertinggal atau belum sempat dibalas, maka Bapak Ibu sendiri harus mau belajar membaca lagi lini masa, membaca lagi pedoman-pedoman dan petunjuk supaya eh, perangkat pembelajaran Bapak Ibu nanti bisa dinilai. Ini UKIN ini yang menilai adalah dosen LPTK, di mana Bapak Ibu mendapat kuota di LPTK itu. Maka harapannya kita sepakat di LPTK Unisula untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Ya. Kami membantu tentunya sesuai dengan ketentuan. Membantu itu dalam artiannya ketika Bapak Ibu nanti sesuai dengan standar kita luluskan. Luluskan tentu dengan kriteria kerja. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya perangkat pembelajarannya tidak ada, bagaimana kita membantu? Kan gitu ya. Makanya Bapak Ibu nanti dipastikan lagi, nanti ada tim IT, Mas Alfa, ada Pak Jupri ketika tanya-tanya ada saya. Sehingga mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu tidak tersalurkan pertanyaannya, tidak terjawab pertanyaan. Sehingga karena satu dosen mengurusi sebanyak itu, mohon bisa dimaklumi. Kan gitu ya. Eh, Bapak Ibu, eh, saya mohon Bapak Ibu fokus untuk menyiapkan perangkat pembelajarannya. Mohon dibaca lagi petunjuk-petunjuknya, jangan terlena ya, diperhatikan lini masa kapan terakhirnya gitu kan. Nanti tim IT akan menginformasikan siapa saja yang belum unggah perangkat pembelajar, siapa yang belum unggah video pembelajar, maka Bapak Ibu silakan dipantau nanti, baik dari bahasa Indonesia, baik dari matematika, baik dari PGSD. Nah, jangan lelah memantau, jangan lelah melihat informasi-informasi. Nah, Bapak Ibu selain Pak Jupri, selain saya, selain Mas Aufa, Bapak Ibu nanti bisa konfirmasi bertanya kepada koordinator bidang studi. PGSD itu ada Bu Rida, Bu Dr. Rida, bahasa itu ada Bu Dr. Evi Kamala, matematika itu ada Dr. Nila Ubaidah. Nanti bisa tanya ke sana kalau belum sempat dibalas. Maka hari ini bersama dengan Pak Jubri dan Mas Alfa, mohon diperhatikan fokus. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti bisa sama-sama lulus, ya, bisa sama-sama lulus dan mendapat sertifikasi guru
Karena mohon maaf Bapak Ibu, kami hari ini beberapa hari yang lalu sudah ada guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Sehingga kami sedang berpacu juga. Jadi kesibukannya Pak Jupri, kesibukannya Mas Aufa itu sudah padat sekali. Sehingga ya siapa lagi kalau tidak diri kita sendiri yang mempersiapkan diri. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk fokus, jaga kesehatan, ya kan? Jaga kesehatan, laptopnya di apa namanya? Difokuskan di laptopnya, informasinya diperhatikan, jangan terlena, gitu kan, sehingga nanti lini masanya terlewat, sehingga nanti akan ribet. Untuk itu Bapak Ibu saya punya keyakinan bahwa Bapak Ibu ini sepertinya masih muda-muda semua ya Pak Jupri ya. Kayaknya masih muda-muda semuanya, kayaknya umurnya 22, 23-an ya Pak Jupri ya. Mudah-mudahan ini bisa lulus semuanya ya. Salam hormat dari Rektor Unisula kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, kuat, dan lancar serta lulus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Juprianto. Monggo Pak Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Muhammad Effendi, MPD, MH. Ibu dan Bapak, selanjutnya saya akan share informasi terkait dengan, sebelum nanti ke Mas Alfa ya, terkait dengan lini masa Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah lini masa yang sudah tertuang pada surat edaran Dirjen Direktorat maaf Direktur Pendidikan Profesi Guru terkait dengan penyelenggaraan UKP PPG periode kedua tahun 2025 bagi sasaran PPG guru tertentu. Pendaftaran melalui RGTK itu dimulai dari tanggal 7 sampai 19 Juli ya. Itu 7 sampai 19 Juli, sedangkan periode unggah dokumen terkait dengan praktek pengajaran dan perangkat pembelajaran itu dilaksanakan 21 sampai 26 Juli 2025. Ibu dan Bapak, kalau ada pertanyaan, berarti sudah bisa ngambil video pembelajaran ya Pak, sudah bisa. Jadi mulai tanggal 7 sampai 19 Juli ini Ibu dan Bapak sudah bisa mengambil video pembelajaran. Aktifnya mulai tanggal 14 Juli Pak di sekolah. Monggo gimana caranya Ibu dan Bapak bisa mengupayakan siswa datang ke sekolah atau apapun itu yang Ibu dan Bapak bisa mengambil video pembelajarannya. Lalu nanti cetak kartu ujiannya itu 25 sampai 26 Juli. UTBK, Ibu dan Bapak, UTBK itu penyelenggara pusatnya, penyelenggara panitia pusatnya itu di GTK ya. Jadi kalau di UKIN itu penilainya dari LPTK, sementara kalau di UTBK nanti panitia pusatnya ada di GTK. Penugasan dan plotting penguji itu nanti eh, LPTK yang plotting dan periode penilaian 6 sampai 23 Agustus 2025. Ini adalah lini masa yang akan Ibu Bapak ikuti gitu ya. Terutama pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai tertinggal. Ibu dan Bapak, pelaksanaan UTBK itu daring berbasis domisili, berbasis tempat. Ibu Bapak harus menyiapkan eh, internet, perangkat komputer, perangkat laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh GTK, yang ditentukan oleh GTK. Di awal ini, Ibu dan Bapak, informasi kami selanjutnya kami silakan kepada Mas Aufa terkait dengan teknis ya, terkait dengan teknis pendaftaran sampai unggah dokumen terkait dengan UKP PPG. Mas Aufa, Ya, ya baik Pak. Suara saya jelas ya Pak. jelas. Wajahnya juga Ya, jelas, Mas. Silahkan. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin Pak Dekan, Ibu Sekretaris Fakultas, kemudian Bapak Ibu dosen selaku Korbis. Mohon izin saya share screen ya.
Bentar, bentar. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Mas. Ya, masalahnya saya nggak kelihatan. Bentar. Oke. Oke. Oke, jadi terkait UKPPPG ini sebetulnya ada dua Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah UTBK dan yang kedua itu adalah UKIN, uji kinerja. Ini mungkin gambaran umum dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer ini nanti akan dilaksanakan secara daring atau online. Dan itu menggunakan aplikasi yang ada di Juknis. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, untuk unduh dan install aplikasinya, saya sarankan nanti saja, Hamin 2 atau 3 hari sebelum UTBK. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi update aplikasi. Karena pengalaman sebelumnya itu ada semacam update Hamin 3 kalau nggak salah, UTBK. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menginstalnya nanti saja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu link untuk unduh aplikasinya di mana. Jadi ini gambaran umumnya. Jadi ujian tertulis nanti ada tes objektif dan tes subjektif. Bapak Ibu bisa baca ya. Ini bukan ranah saya sebenarnya untuk menjelaskan ini. Tapi kemudian kita fokus langsung ke UKIN saja. Jadi untuk UKIN itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu diminta untuk unggah RPP atau modul ajar. Dan yang kedua adalah unggah link video pembelajaran yang ada dua juga, yaitu video 2JP full tanpa editing. Dan yang kedua adalah video editing yang sudah diedit yang durasinya maksimal 30 menit. Dan untuk perangkat pembelajarannya nanti secara konten mungkin nanti Pak Zub yang bisa menambahkan ya. Kalau ini saya cuma gambaran umum saja. Kemudian ini aturan umumnya. Untuk UTBK nanti yang pasti Bapak Ibu harus menyiapkan yang pertama adalah KTP. Karena sebelum UTBK itu Bapak Ibu pasti diminta untuk menunjukkan diri Ibu dan KTP-nya ke kamera dan juga kartu ujian. Itu nanti akan ada lini masanya sendiri. Kemudian untuk UKIN itu Bapak Ibu nanti juga ada fakta integritas yang bisa diunduh di sistem ketika mau unggah dokumennya. Kemudian ini aturan khususnya. Oke, kita langsung ke prosedur ketentuan pembuatan video ya Bapak Ibu. Jadi di Juknis itu sudah disebutkan bahwa videonya itu ada dua, yaitu video full tanpa editing selama 2 JP dan video editing maksimal 30 menit. Kemudian formatnya itu harus MP4. Kenapa MP4? Karena format tersebut lebih mudah dibaca oleh sistem. Kemudian untuk ketentuan videonya yang pasti gambarnya harus fokus, suara jelas, dan videonya stabil. Jadi kami sarankan kalau memang Bapak Ibu menggunakan HP ya gunakan HP yang bisa menghasilkan video yang bagus. Kenapa? Supaya nanti penguji juga gampang menilainya. Jadi enak gitu. Suaranya jelas, gambarnya juga jelas. Kemudian nanti di awal video Bapak Ibu itu harus memberikan semacam video. Jadi di awal video pembelajaran itu harus Bapak Ibu menunjukkan KTP-nya dan bisa close up ya Bapak Ibu. Soalnya pengalaman sebelumnya itu ada Bapak Ibu yang membuat video itu di depan gerbang sekolah dengan maksud menunjukkan identitas sekolah. Tapi sayangnya di video itu gambar ibu dan KTP-nya malah gak kelihatan gitu.
Padahal justru yang penting adalah Bapak Ibu harus menunjukkan diri dan KTP-nya secara jelas di awal video. Setelah itu baru kemudian menyebutkan nama, asal LPTK, kemudian NIM, dan nama sekolah. Jadi cukup itu saja. Dan kalau bisa jangan ditambah aksesoris apapun Bapak Ibu. Baik itu musik atau video profil sekolah misal. Kenapa? Karena ini ujian, ini uji kinerja. Yang dinilai itu dokumennya, yang dinilai itu videonya, bukan editingnya. Jadi kalau bisa tidak ada aksesoris apapun, baik itu musik atau video profil gitu ya. Karena ini memang ujiannya untuk PPG, bukan untuk sekolah. Jadi jangan ditambah video aneh-aneh, macam-macam. Kemudian ini ketentuan selanjutnya adalah penamaan videonya. Untuk yang rekaman utuh 2JP yang tanpa editing itu penamaannya video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM untuk yang video utuh. Kemudian untuk yang video edit penamaannya adalah video edit underscore nama mahasiswa underscore NIM. Jadi jelas ya Bapak Ibu, semuanya ada di juknis, saya cuma menekankan saja. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini mungkin untuk UTBK ya, ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu di pelanggarannya. Jadi di meja nanti Bapak Ibu di UTBK itu, di meja itu hanya boleh satu perangkat yaitu laptop. Nggak boleh ada HP, kemudian pakaiannya juga harus diperhatikan gitu. Kalaupun ada HP itu biasanya nanti untuk Zoom. Jadi teknisnya adalah Bapak Ibu ngerjain UTBK-nya di laptop, Zoom-nya itu untuk dipantau oleh pengawas. Tapi itu nanti saja nggak apa, kita fokus ke UPIN dulu. Oke. Nah, kemudian kita langsung ke pendaftaran ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini meng-highlight saja apa sih sebetulnya yang Bapak Ibu harus lakukan eh, dalam lini masa ini. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran UKPPPG. Jadi Bapak Ibu harus terdaftar dulu di sistem. Statusnya harus mengikuti dulu. Kenapa? Karena kalau statusnya tidak mengikuti, otomatis nanti tidak akan bisa unggah dokumen di aplikasi UKIN. Kemudian setelah mendaftar, Bapak Ibu bisa mulai menyusun RPP dan video pembelajaran. Setelah itu, Bapak Ibu bisa unggah dokumennya ke Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Kalau kami sih merekomendasikan untuk Google Drive-nya itu menggunakan email pribadi saja ya Bapak Ibu. Menggunakan email pribadi. Kenapa? Pengalaman sebelumnya, untuk dokumen dan video yang diunggah di Belajar ID itu tiba-tiba menghilang karena ada pembatasan sistem. Dan itu sangat apa ya, sangat mengkhawatirkan karena ketika videonya hilang ya penguji tidak bisa menilai gitu. Padahal kan penguji harus melihat, harus menilai. Jadi Bapak Ibu kami sarankan menggunakan email pribadi saja untuk mengunggah dan jangan sampai dihapus sampai masa penilaiannya berakhir sampai tanggal 23 Agustus kalau nggak salah. Pengalaman sebelumnya juga, jadi ada yang mengunggah videonya di Google Drive, tapi entah apa alasannya dihapus. Yang akhirnya penguji tidak bisa menilai. Otomatis kan kami menghubungi mahasiswa gitu ya Bapak Ibu. Dan mahasiswanya juga bingung, nggak ada backup. Bingung, lupa naruh filenya di mana. Itu kan malah merepotkan ya. Maksudnya jadi nilainya jadi nggak bisa dinilai gitu. Dan kami juga harus memberikan alasan ke GTK ini kenapa nggak dinilai, kenapa kenapa nggak ada nilainya gitu. Padahal itu sangat penting. Oke, ini lanjut ke pendaftaran UKPPPG. Itu bisa diakses di ukppg.bppp.kemdikbud.go.id atau bisa melalui menu sertifikasi pendidik. Di scroll ke bawah ada daftar UKPPPG kalau nggak salah. Bisa lewat situ atau bisa manual melalui laman ini. Kalau melalui menu sertifikasi pendidik harusnya otomatis langsung login Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata diminta ID dan password, silakan Bapak Ibu masukkan NIK.
Kemudian passwordnya 12345 bintang, itu password defaultnya. Kemudian nanti akan muncul form untuk merubah kata sandi. Bapak Ibu boleh merubahnya, silakan dimasukkan password barunya. Atau kalau Bapak Ibu takut lupa, ya gak apa-apa dimasukkan password lamanya aja 12345 bintang. Tapi Bapak Ibu jangan capek kalau tiap kali login diminta password itu, karena memang sistem keamanan sistemnya seperti itu. Jadi kalau mau diubah ya silakan, kalau nggak mau diubah ya dimasukkan password lamanya aja. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan diminta melengkapi profil. Jadi ini ada dua perbedaan ya, untuk yang non-Kristen itu memang langsung tidak ada tambahan seperti ini, langsung update profil. Tapi kalau yang Kristen itu ada yang Advent atau tidak. Kenapa dibedakan? Karena eh, Kristen Advent itu setahu saya memang hari Sabtu itu hari yang mulia ya Bapak Ibu, bagi Kristen Advent. Dan itu nanti hubungannya dengan pelaksanaan UTBK. Jadi yang Kristen Advent itu nanti tidak akan dijadwalkan di hari Sabtu. Begitu maksud dari GTK. Itulah kenapa Kristen Advent dibedakan jadwalnya. Jadi nanti setelah update profil, nah yang penting selanjutnya adalah foto ya Bapak Ibu. Untuk foto ini sangat-sangat penting karena foto ini nanti akan muncul di sertifikat pendidik. Jadi Bapak Ibu mohon dengan sangat, saya mohon dengan sangat untuk foto ini diperhatikan betul-betul kualitasnya. Karena pengalaman sebelumnya itu ada yang upload foto itu asal foto aja gitu. Contoh, kemarin tuh saya sempat menemukan ada foto yang mungkin sudah 5 atau 10 tahun yang lalu, pas foto gitu, difoto pakai kamera, diupload. Nah itu kan kualitasnya kan, ya mohon maaf, kalau bahasa saya kan tidak manusiawi ya Bapak Ibu. Itu kalau muncul di Serdik kan agak aneh gitu. Ini fotonya kok kayak gini gitu. Padahal Serdik itu kan salah satu dokumen penting yang sifatnya selamanya gitu kan. Jadi saya mohon untuk foto ini diperhatikan betul-betul karena memang foto ini nanti akan muncul di sertifikat pendidik Bapak Ibu. Ketentuannya gimana? Ketika Bapak Ibu klik ubah foto, nanti akan muncul ketentuannya gimana. Salah satu yang salah satunya ya backgroundnya harus merah. Kemudian untuk yang pakai jilbab ya harus jilbab hitam, kemeja putih. Kemudian tanpa aksesoris baik itu kacamata, kalung. Kemudian kalau yang bapak-bapak mungkin nggak boleh pakai peci. Kemudian dasi, dasi kalau yang bapak-bapak harus pakai dasi ya. Tapi kalau yang ibu-ibu sebetulnya tidak wajib, opsional. Dan pakai jas hitam. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu sangat berhati-hati untuk mengunggah foto ini. Karena lagi-lagi ini meskipun sepele tapi cukup penting untuk foto ini karena saya banyak sekali menemukan foto yang mohon maaf kalau bahasa saya tidak manusiawi itu tadi. Bahkan ada foto yang eh, mungkin usianya sudah 10 tahun mungkin difoto lagi, diupload lagi itu kan ya wah, agak sayang gitu kalau untuk sedih gitu. Jadi mohon Bapak Ibu memperhatikan soal foto ya. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah masuk ke UKP PPG, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk klik daftar ikuti ujian. Lalu kemudian simpan. Pengalaman sebelumnya juga ada yang cuma login, tapi tidak klik ini ya, akhirnya nggak bisa ikut. Itu kan kesalahan yang apa ya, sepele tapi menyebabkan akibatnya cukup fatal gitu, nggak bisa ikut UKP PPG. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu sudah klik daftar ikuti ujian dan simpan. Lalu apa yang terjadi ketika sudah mengklik simpan itu, maka nanti statusnya di sini jadi mengikuti Bapak Ibu. Jadi tombol ini. Dan otomatis di bawahnya akan muncul jadwal, meskipun jadwalnya belum diumumkan. Jadi jadwal ini biasanya muncul juga mepet-mepet Bapak Ibu. Ini adalah jadwal UTBK ya.
Jadi jadwal UTBK itu agak mepet biasanya, nanti H-3 biasanya, atau H-1 lah paling cepat. Jadi Bapak Ibu bisa secara berkala memantau begitu di bagian jadwal ini. Kemudian teknisnya bagaimana? Kalau UTBK itu LPTK sini, LPTK-nya Bapak Ibu ini, itu tidak menjadi pengawas. Nanti ada semacam panitia sendiri, panitia nasional yang ditunjuk oleh GTK. Jadi ada beberapa LPTK yang memang ditunjuk oleh GTK untuk menjadi LPTK pengawas. Nanti Bapak Ibu mungkin akan dimasukkan semacam grup khusus. Nah, di situ Bapak Ibu silakan ikuti semua arahan pengawas, mulai dari install aplikasi, setting kamera, dan segala macam. Itu nanti yang akan menjelaskan adalah LPTK pengawas, bukan kami. Jadi nanti untuk UTBK silakan ikuti saja arahan LPTK pengawas. Kemudian yang terakhir juga sudah tiba lini masanya, maka akan muncul tombol cetak kartu ujian. Jadi cetak kartu ujian nanti itu ada lini masanya ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa, saya nyetak sekarang, nggak bisa, nggak akan muncul. Itu ada lini masa khusus. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mulai melingkari kalender masing-masing ya. Membuat pengingat di HP masing-masing kalau tanggal sekian ini membuat cetak kartu misalnya. Jadi memang ada lini masa khusus, bahkan untuk cetak kartu pun dikasih lini masa khusus supaya tidak terjadi, kalau kemarin bahasanya GTK itu tidak terjadi traffic yang overloaded. Jadi kadang tuh traffic internet servernya itu nggak mampu menahan beban gitu. Jadi dibagi-bagi gitu. Ini lini masanya ini gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah pendaftaran UKPPPG, nah, Bapak Ibu bisa mulai menyusun RPP dan video pembelajaran sesuai ketentuan tadi. Lalu eh, untuk dokumen dan video tadi diunggahnya di mana? Diunggahnya adalah di aplikasi UKIN. Ini lamannya berbeda lagi ya Bapak Ibu. Jadi lamannya adalah ukin-ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, ini juga ada lini masanya khusus, Bapak Ibu. Kalau tadi, mohon maaf, saya izin lini masa ya. Jadi untuk unggah dokumen itu ada di tanggal 21 sampai 26 Juli. Artinya, aplikasi ini hanya dibuka ketika tanggal itu, mulai tanggal 21 sampai 26 Juli. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nyoba sekarang ya mohon maaf, mungkin belum bisa login, belum bisa masuk. Tapi ini untuk info saja ya, nanti ketika sudah tiba lini masanya tanggal 21 itu, silakan ke aplikasi UKIN, kemudian login menggunakan NIK. Login menggunakan NIK, kemudian passwordnya 12345 bintang. Nanti akan sama lagi Bapak Ibu muncul konfirmasi ubah password. Nanti silakan kalau mau diubah ya silakan, kalau enggak ya dimasukkan lagi password yang lama. Kemudian nanti akan diminta unggah KTP juga Bapak Ibu. Itu juga dokumen penting. Jadi selama masa UKPPPG ini dokumen yang harus selalu ada itu KTP dan kartu ujian. Itu harus selalu ada. Kemudian untuk unggah dokumennya di mana? Unggah dokumennya itu ada di menu dokumen UKPPPG. Untuk tampilan awal, Bapak Ibu, di sini statusnya belum upload karena memang tampilan awal ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau unggah perangkat dan video, itu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah fakta integritas. Jadi ketika Bapak Ibu ngeklik dokumen UKPPPG, nanti akan muncul pop-up semacam ini, fakta integritas. Nah, itu Bapak Ibu silakan unduh, kemudian diisi sesuai isian yang diminta, kemudian dicetak, dikasih materai, tanda tangan, scan, PDF. Harus PDF ya Bapak Ibu. Jangan doc, jangan apa, kemudian diupload. Nah, Bapak Ibu, setelah mengunggah fakta ini, baru Bapak Ibu bisa mengupload dokumen dan video.
Upload dokumennya juga di sini ada di tombol upload file. Nanti Bapak Ibu mungkin akan ada dua pilihan, RPP dan modul ajar. Nah, itu nanti bedanya mungkin Pak Jud nanti yang akan menambahkan bedanya RPP sama modul ajar. Tapi nanti Bapak Ibu pilih salah satu, RPP atau modul ajar. Dan formatnya harus PDF, maksimal 10 MB. Jadi Bapak Ibu, sebelum mengunggah RPP, dipastikan dulu formatnya PDF dan ukurannya maksimal 10 MB. Kalau memang lebih dari itu ya monggo dikompres dulu supaya kayak melebihi 10 MB. Jadi tinggal klik upload file, kemudian simpan. Jadi kalau RPP itu memang filenya langsung yang diunggah. Kalau sudah disimpan maka muncul pop-up berhasil. Dan statusnya di sini berubah menjadi sudah upload. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu apakah bisa mengedit dokumen? Misal, wah ini saya salah upload Pak. Bisa nggak apa-apa selama masih ada di lini masanya. 21 sampai tanggal 26. Kalau sudah di luar itu Bapak Ibu nggak bisa mengedit. Jadi kalau misal Bapak Ibu merasa, wah saya salah ngupload nih. Selama masih tanggal 21 sampai 26, ya bisa diunggah ulang. Caranya adalah klik lagi upload file. Kemudian dihapus dulu file yang sudah diunggah dengan tanda X ini. Kemudian diunggah ulang, lalu simpan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa kok unggah ulang asal masih berada di lini masa itu. Kalau sudah di luar lini masa ya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mengunggah lagi. Kemudian untuk video pembelajaran di sini awalnya juga sama, statusnya belum upload, silakan diklik upload file. Lalu sematkan atau kopas linknya saja Bapak Ibu, link videonya ya, bukan link folder. Jadi link videonya langsung saja. Jadi misal, aduh bentar, saya tak coba buka Google Drive saya. Ini mungkin saya contohkan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk setting linknya itu bisa di sini. Jadi Bapak Ibu ketika sudah unggah videonya di Google Drive masing-masing, di Google yang pribadi ya, bukan yang belajar ID ya. Itu Bapak Ibu bisa diklik kanan videonya, atau mungkin ada titik tiga di sini, diklik, kemudian share atau bagikan. Setelah itu di bagian sini Bapak Ibu, ini diubah menjadi anyone with the link atau siapapun yang memiliki link. Kemudian di sini diganti viewer atau melihat. Nah, ini settingnya sudah public ya Bapak Ibu. Jadi siapapun yang memiliki link bisa dilihat. Kemudian di copy link. Lalu Bapak Ibu mungkin bisa membuka Notepad atau Microsoft Word mungkin yang Bapak Ibu bisa kopaskan linknya gitu ya. Ini saya contohkan di online Notepad saja. Jadi Bapak Ibu bisa dikopas di sini dulu. Dan nanti hal yang sama juga di video satunya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di setting dulu seperti ini. Anyone with the link, viewer atau siapapun yang memiliki link bisa melihat. Kemudian di copy link, disimpan di mana saja monggo. Yang penting Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kalau sudah linknya tadi disematkan, linknya tadi disematkan di kolom yang disediakan. Jadi mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti videonya setelah diunggah, di copy link saja, di setting dulu, kemudian di copy link, lalu disimpan di mana saja di dokumen atau apa. Suatu saat kalau sudah masanya, dikopaskan di sini, kemudian disimpan gitu. Jadi jangan sampai lupa di setting dulu videonya yang ada di Google Drive. Nanti kalau sudah diupload, statusnya adalah sudah upload.
Kemudian untuk video ini juga misal Bapak Ibu salah ngeklik misal yang harusnya video 2JP malah link video edit misal ya gak apa-apa bisa diedit lagi Bapak Ibu. Silakan diklik upload file, kemudian dihapus saja linknya, kemudian dikopaskan link barunya lalu simpan. Sudah. Jadi begitu saja Bapak Ibu. Jadi untuk meng-highlight lagi apa yang harus Bapak Ibu lakukan, pertama adalah klik ikuti ujian dan statusnya sudah mengikuti. Kemudian yang kedua, siapkan RPP dan video pembelajaran sesuai juknis. Yang ketiga nanti kalau sudah tanggal 21, Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi UKIN, login dan unggah RPP dan linknya link video pembelajaran. Setelah itu, setelah unggah UKIN, Bapak Ibu akan menghadapi UTBK. Nanti infonya menunggu LPTK pengawas. Setelah UTBK, baru ada penilaian UKIN, penilaian dokumen, baik itu RPP maupun video. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, untuk videonya yang ada di Google Drive Bapak Ibu, kalau bisa jangan sampai dihapus sampai masa penilaian UKIN berakhir. Supaya kami juga tidak harus menghubungi Bapak Ibu lagi ketika penguji mau menilai. Mungkin seperti itu aja sih Pak Jub dari saya. Barangkali Pak Jub ada tambahan. Oh iya maaf satu lagi terkait tryout. Saya tadi dapat konfirmasi dari GTK. Ini untuk simulasi ujian itu ternyata masih ada yang dibenahi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah bisa atau sudah ngisi tapi ternyata gagal. Ada yang memang belum bisa sama sekali. Ada yang sudah ada yang memang soalnya nggak muncul. Kalau untuk soal yang nggak muncul itu ternyata terkait koneksi Bapak Ibu. Jadi koneksinya memang harus stabil. Kemudian yang sudah mencoba simulasi dan tidak bisa lagi, kemungkinan memang ada batasan satu kali. Jadi untuk simulasi itu hanya bisa satu kali. Yang belum bisa sama sekali, mohon bersabar. Karena simulasinya ini sampai tanggal 28 Juli. Jadi terkait simulasi atau tryout itu, infonya seperti itu dari GTK. Nah, mungkin dari saya cukup, Pak Jub. Barangkali Pak Jub ada tambahan. Silakan. Terima kasih Mas Aufa. Oh, mau tanya jawab aja ya Mas Aufa ya. Oke, boleh. Oke, baik Ibu Bapak, silakan yang mau ditanya. Oke, Bu Yuli Sulis Susilawati, astagfirullah, maaf, maaf, maaf. Silakan Bu Yuli Susilawati. Silakan di unmute. Sudah saya klik untuk to unmute. Bu Yuli Susilawati. Ibu Yuli Susilawati, silakan. Masih mute. Sudah tak to unmute. Lewati aja dulu. Oke, Bu lewati. Latifah Nikmah, silakan. Oke, Ya, silakan. terima kasih, Pak. Suara saya terdengar nggih? Jelas. Silakan Nggih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya ingin bertanya, Pak. Untuk yang pertama, itu kemarin saya kan sudah mencoba untuk masuk ke LAME. Nah, itu di profil, alhamdulillah sudah saya ganti fotonya sesuai ketentuan dan nama, email itu sudah sesuai nih, Pak. Namanya sesuai ini Pak, sesuai nama yang sudah tertera di nama saya di Zoom ini, Latifatun Nikmah. Nggih. Akan tetapi saya klik di simulasi ujian, itu nama saya tanda petiknya hilang, Pak. Jadi Oh, Latifatun Nimah, tidak ada tanda petiknya. Itu maksudnya nanti akan bermasalah apa tidak? Harus dipetik. Wonten. Oke, Mas Auf, silakan Mas. Ini ya. teknis IT, Mas. Ya, untuk nama itu memang
Kalau yang simulasi ya Bapak Ibu, itu Ya. namanya memang ngambil dari SIM PKB Bapak Ibu. Jadi memang apa namanya? Itu ngambilnya dari UKP dari SIM PKB. Jadi kalau memang ada kesalahan bisa diabaikan dulu. Yang penting di UKP PPG-nya sudah diperbarui datanya. Iya. Nanti Serdik pakainya data dari UKP PPG. Oh iya. Iya. Ya. Eh, jadi tidak apa-apa ya Pak. Sebenarnya di SIM PKB pun Iya. sama, namanya ada tanda petiknya. Di SIM Oh gitu. di SIM, Oh, iya, betul, kalau iya. di SIM PKB-nya aman, Iya, harusnya aman, aman. Ibu. Jadi Cuma di ya kemungkinan simulasi itu dunia kok. kendala pembacaan sistem aja, Bu. Oh iya. Karena memang di PD Dikti pun kadang tanda petik itu juga agak susah dibaca gitu. Oh Tapi iya. selama di SIM PKB dan UKP PPG-nya aman, ya aman. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin yang kedua untuk modul ajar ukinnya ini mungkin bukan hanya saya, nggih. Mungkin banyak Ya, teman-teman yang masih gerambiang terkait nanti kerangkanya seperti apa, apakah harus yang sekarang itu tren lagi ngetren itu kan deep learning itu, ataukah hmm. bebas itu bagaimana? Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Ya, terkait itu. Pak Cuk, nambahin sedikit sebelum itu. Jadi untuk modul ajar dan RPP itu, kalau pengalaman sebelumnya ya, itu ada yang jadi gini, RPP sama video kan harus sinkron ya, harus sama ya. Nah, pengalaman sebelumnya itu ada yang videonya apa, RPP-nya apa, beda gitu. Padahal kan harusnya sama. Ya, saya cuma mengingatkan itu saja Bapak Ibu. Selebihnya monggo Pak Cuk. Oke. Satu, Oke. terkait dengan modul ajar, format ada nggak dari LPTK? Nggak ada, Ibu dan Bapak. Jadi setiap satuan pendidikan memiliki format tersendiri, ya. Karena di pelaksanaan UKIN, uji kinerja ini, LPTK sebagai penilai dan format itu disesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing. Satu. Yang kedua, terkait dengan materi. Sekalian aja ya, saya bahas tentang materi. Materi itu apakah ditentukan? Tidak, Ibu dan Bapak. Bisa diambil di semester 1 boleh nggak boleh, semester 2 boleh nggak boleh. Lebih baik ketika, ini kan awal semester ya Ibu dan Bapak. Ini kan awal semester. Jadi digunakan aja, dipilih aja yang awal semester. Sesuai dengan masa berjalan gitu loh. Modul ajar yang dipilih misalnya materinya tentang hitung bilangan, penjumlahan 1 sampai 10. Itu modul ajarnya, materinya tentang itu. Dan nanti prakteknya ya modul ajar yang dibuat tadi dipraktekkan. Lantai 3. Jangan dibuat berbeda. Di modul ajar materi tentang penjumlahan 1 sampai 10, di prakteknya nanti malah perkalian gitu. Nggak sesuai dengan modul ajar. Itu yang nggak boleh. Lalu selanjutnya Ibu dan Bapak dalam satu modul ajar itu lengkap ya Ibu dan Bapak. Ada identitasnya, ada bagian intinya, ada CP, lalu ada TP, ATP, lalu langkah pembelajarannya, modelnya apa, sintaknya komplit, ada ADK-nya, asesmen diagnostik kognitifnya, itu semuanya lengkap. Sampai di lampiran. Lampirannya komplit. Lampirannya apa? Ya ada materi ajarnya, ada LKPD-nya. Itu semuanya komplit. Tidak dijadikan modul ajar dalam satu file. Ya, Ibu dan Bapak dijadikan dalam satu file. Gitu. Nggih. Nggih, Lalu, terima kasih. lalu Ibu dan Bapak ketika menyusun modul ajar, hindari penggunaan atau hindari plagiasi. Pak, ini pernah dipakai loh. Penguji itu pasti akan hafal. Ini pernah dipakai loh sama si A, sama si B. Itu pasti hafal. Jadi gunakan yang benar-benar ibu dan bapak susun sendiri. Kalau sampai muncul plagiasi dan itu terdeteksi sebagai bentuk plagiasi, mohon dimaafkan untuk tidak kami nilai. Sekalipun kami tadi apa ya, Pak Dekan menyampaikan bahwa insya Allah kami siap untuk membantu penilaian, tapi kalau tidak sesuai prosedur ya kami nggak bisa membantu. Gitu ya, Ibu dan Bapak terkait dengan Oke. modul ajar. Oke. Kalau untuk video ukinnya nanti misalnya 70 menit kan kalau di SD 2 JP itu 70 menit ya Pak. Kalau Oke. misalnya lebih 1 menit, lebih 2 menit itu
Atau kurang 1 menit, 2 menit tuh bagaimana Pak? Atau Nggak harus tepat apa-apa. Kalau 70 kalau menit? kurang nggak boleh, kalau lebih boleh. Oh iya, Ya, iya. misalnya nih, kalau di SD itu kan 70 menit 2 JP, SMP itu 80 menit, SMA itu 90 menit, atau SMK sama ya 90 menit. Kalau misalnya dari 2 JP itu, oh kok saya di SD bisa sampai 72 menit, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Tapi jangan kurang dari itu. Lalu video editnya itu 25 sampai 30 ya. 25 sampai 30. Pak, 27 menit boleh nggak? Ya, boleh kan rentan antara 25 sampai 30 menit. Rentang antara 25 sampai 30 menit. Jadi kalau 28 menit boleh nggak yang video edit? Boleh, silakan. Lalu tadi ada, saya baca di pertanyaan di chat ya. Video perkenalannya yang menunjukkan KTP itu di apa? Di video apa? Edit atau utuh dua-duanya? Jadi ibu dan bapak pertama itu membuat video utuh dulu, video utuh yang 70 menit itu. Dari video utuh itu baru diedit menjadi video edit. Ya kan kita nggak perlu ngambil 2 kali kan? Video utuh yang sudah kita susun, lalu diedit menjadi video edit 25 sampai 30 menit. Itu ya. Tuh. Jadi sekalian ini tak rangkum sekalian dari pertanyaan-pertanyaan. Wah, Iya. gimana kalau teknis? Nanti formatnya, tadi suratnya sudah disampaikan masuk MP4 ya. Kalau biar bagus gimana caranya? Ibu bapak silakan periksa audio, pakai clip on, pakai kamera yang bagus, resolusinya yang bisa jelas. Jadi nanti tidak ada kendala lagi. Kami penguji, penilai, itu enak. Enak nih tampilannya. Ibu dan bapak butuh kerapian loh dalam menulis modul ajar. Jangan hanya sekedar nulis spasinya double lah. Atau maaf, double spasinya nggak sesuai lah. Jarak antar katanya juga nggak jelas itu segala macam. Jadi mohon nulisnya juga yang rapi. Ya, begitu Ibu dan Bapak. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Selanjutnya Ibu Syifa Fauziah. Sebentar, Bu Syifa. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebenarnya pertanyaan ibu-ibu tadi sudah mewakili, cuman saya mohon sharingnya Bapak. Dari seluruh peserta PPG, untuk yang mohon maaf ya, akhirnya gagal, itu kira-kira kesalahan-kesalahan apa saja ya Pak? Maksud saya adalah supaya kami bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut gitu Bapak. Karena kalau dalam sistematika, penulisan, alhamdulillah semua tadi sudah Bapak jelaskan. Maksud saya semoga kita tidak melakukan kesalahan seperti itu. Gitu aja Bapak. Terima Oke, kasih. baik. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Aufa ya. Jadi Ibu dan Bapak sebisa mungkin diunggah itu bisa diakses everyone with the link can view. Di sistemnya tuh kayak gitu. Biar tidak lagi apa ya ribet pemantau itu. Ribet Oh, di berarti kebanyakan di Google Drive-nya aja Pak. ya satu ada lagi Ibu belum selesai ini. Oh, ada lagi nih. Oke ya. Yang kedua Ibu dan Bapak. Mm. Link atau file yang ada di Google Drive itu jangan sampai terhapus. Jangan sampai dihapus. Sampai kapan? Sampai penilaiannya selesai. Penilaiannya kapan? Dari 5 sampai 23 Agustus. Ya, jadi sampai diselesaikan penilaian baru kalau lebih baik ya jangan dihapus lah ya, biarkan aja lah gitu. Gunakan Drive dari akun pribadi, jangan yang belajar ID atau guruku ID. Itu terkait dengan penilaian. Hindari plagiasi, tadi sudah saya sampaikan. Kami di dalam eh, akademik ya, pelaksana akademik, entah itu di tingkatnya perguruan tinggi ataupun sekolah dasar, sekolah menengah, paling tidak mentolerir ketika muncul plagiasi. Ya, jadi kalau ada indikasi ini niru dan segala macam, kalau sintak memang sama Ibu dan Bapak. Sintak misalnya eh, PBL ada 5 sintak, PJBL ada 6 sintak. Itu sama. Tapi variasi penggunaannya itu kan disesuaikan dengan siswanya, sesuai dengan medianya,
sesuai dengan ADK-nya masing-masing gitu. Itu. Lalu ketika UTBK Ibu dan Bapak, tadi Pak Dekan membisiki saya. Nanti kisi-kisinya ada nggak Pak Jup? Ada kok di Juknis ada. Soal-soalnya ada nggak? Soal-soalnya pasti ada. Nanti eh, ketika Ibu dan Bapak mengerjakan UTBK, silakan penuh rasa percaya diri. Jangan sampai muncul kecurangan ketika mengerjakan UTBK. Ada orang di belakangnya, ada main curang dan segala macam. Ya, ya, itu saja. Mas Alfa mungkin bisa disampaikan kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya, silakan. Penyebab kegagalan Mas Auf. Gimana Pak? Tadi koneksi gak stabil, mohon maaf. Gimana Mas? Maaf tadi koneksi gak stabil Pak. Gimana gimana? Iya, kalau kalau mungkin di pengalaman tahun lalu terkait dengan UKIN yang membuat kegagalan peserta, Mas. Oh, itu Mas, yang nggak klik ikuti itu, Mas. Oh iya, kalau pengalaman sebelumnya itu ada yang dia lupa ngeklik tidak mengikuti. Jadi kelewatan tanggalnya Bapak Ibu. Jadi padahal harusnya kan dia ketika pendaftaran UKPPPG itu dia harus ngeklik daftar ikuti ujian, kemudian disimpan. Nah mungkin dia sudah ngeklik tapi gak disimpan gitu. Dan statusnya belum mengikuti. Jadi kalau memang sudah disimpan tuh harusnya statusnya di atas tuh ada mengikuti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu videonya dihapus, videonya hilang. Kemudian ketika dikonfirmasi dia gak punya backup videonya. Nah itu kan kami juga gak bisa menilai. Nah itu juga yang menyebabkan dia gagal dan harus mengulang. Kemudian ada yang videonya itu masih belum disetting publik, jadi nggak bisa dilihat. Dan ketika dihubungi nggak bisa dihubungi. Nah itu juga kami bingung tuh mau menilainya gimana. Soalnya memang di sistem nggak bisa dibuka dan yang bersangkutan juga nggak bisa dihubungi. Nah itu juga yang jadi kendala kami ketika UKIN. Jadi Bapak Ibu mohon atensinya ya. Nanti ketika masa penilaian kalau bisa standby. Jadi kami akan berusaha menghubungi di pagi hari sih. Tapi dengan jumlah sebanyak ini ya mungkin ya agak siang atau sore. Tapi semoga tidak ada yang bermasalah. Kami harapannya tetap semoga tidak ada yang bermasalah. Begitu. Oke, Mas Alfa nambahin ya. Ibu dan Bapak, ada yang nanya di chat. Seragamnya apa, Pak? Ketika praktek UKIN nanti. Silakan Ibu dan Bapak menggunakan seragam hitam putih berdasi. Itu selumrah gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak nanti ketika praktek ngajar silakan menggunakan hitam putih. Bagi yang laki-laki itu boleh berdasi. Tapi kalau yang perempuan nggak perlu berdasi nggak apa-apa. Jilbabnya warna apa? Bagian jilbab warnanya hitam. Disamakan aja sekali ya. Begitu. Oke, terima kasih Bu Syifa. Bu Eva. Adakah Bu Eva? Eva Lindasari. Ibu dan Bapak kita bantu. Ya, ada Pak. Oh, pakai satu device aja Bu Eva. Kenapa itu Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva pakai satu device aja Bu Eva. Oh iya. Iya Bapak begini. Saya kemarin sudah bisa mencoba untuk ujian tryout Pak. Ya, silakan. Kemudian setelah itu kan ada tulisan logout gitu Pak ya. Ada layar itu Pak ya. Bu Eva, mungkin satu device aja Ibu. Ibu pakai berapa device? Nah, itu setelah logout gimana ini? Berapa device ya?
Jadi gini Pak, saya nggak bisa login lagi. Oke, kami memahami itu. Mas Aufa mungkin gini ya. Tadi Bu Eva itu pernah tryout OKPPG, namun ada opsi untuk lockout ya. Dia di lockout itu. Namun dia nggak bisa login lagi tuh. Gimana tuh Mas? Hmm, Untuk tryout mungkin bisa melalui bisa RPTK ya. login lagi ya, kemudian klik simulasi lagi. Tapi kalau ternyata nggak bisa ya berarti Bapak Ibu sudah dianggap sudah melakukan Tryout. simulasi. Oke. Toh ya gini Bapak Ibu, sebetulnya simulasi ini kan ya cuma simulasi ya, nggak wajib gitu loh. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik kalau misal Pak ini kok saya belum bisa, ini kok saya belum bisa login, nggak apa-apa. Itu nggak wajib kok Bapak Ibu. Itu hanya untuk membantu saja nanti kira-kira seperti ini gitu. Ngasih gambaran aja. Oke. Bu Yuli. Nah, tadi tadi udah dipanggil belum unmute loh. Silakan Bu Yuli. Di unmute dulu Bu. Silakan. Silakan Bu Yuli. Suaranya pelan Bu. Suaranya nggak ada itu. Saya nggak dengar malah Mas. Oh enggak gitu. Baik, Ya. Pak. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, Pak? terdengar sangat halus Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada suaranya ya? Silakan Bu. Ya, Silakan. Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Pak? Silakan Ibu. Sudah. Ya. Bapak, saya Ibu Yuli dari SDN 4 Klien Cirebon. Yang ingin saya tanyakan, kemarin saya sudah mencoba untuk mendaftar UKPPG melalui laman yang tertera dari Kemendikbud itu. Cuman agak susah masuk ya Pak. Jadi saya mendaftarnya melalui ruang GTK. Namun di ruang GTK itu tidak diminta akun, tapi hanya ubah password. Kebetulan saya menggunakan email akun belajar. Sudah bisa masuk, kemudian sudah saya klik sesuai dengan arahan Bapak tadi. Tapi di situ ada keterangan menunjukkan bahwa ujian akan dilaksanakan tanggal 21 Juli. Itu masih bisa berubah ya Pak? Kok kayak mepet itu, apa saya harus mendaftar ulang? Karena di situ ada apa catatan juga bisa diubah gitu tuh Pak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya itu sudah membuat modul ajar, cuman pembelajarannya di semester 2, Pak. Apakah itu masih bisa digunakan? Atau saya harus membuat modul ajar yang baru? Kira itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Alfa yang pertanyaan satu Mas silakan. Iya. Untuk tanggal yang ada di UKPPPG itu belum semuanya diupdate, Bu. Jadi memang dicek saja secara berkala. Jadi itu masih ada kemungkinan berubah karena memang belum semuanya diupdate begitu. Ya. Tapi itu sudah benar ya Pak? Saya mendaftar lewat ruang GTK karena tidak diminta Ya, sudah login benar. pakai nik. Oh, langsung password Ya, itu saya. selama status Ibu di situ sudah mengikuti ya aman. Baik Pak. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak, perihal modul Ya. ajar. Yang kedua mungkin Pak Jub, Bu. Tidak ada ketentuan di situ menyebutkan harus semester berapanya Bu ya. Baik. Mana sudah disusun di semester 2 ya nggak apa-apa silakan. Tapi nanti dipraktekkan. Bahasanya Iya adalah baik Pak. modul ajar itu dipraktekkan dan didokumentasikan dalam bentuk video pembelajaran, video praktek pengajaran. Itu Baik. ya, Bu. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Bu Septia. Bu Safety ya, silakan. Silakan Bu Septia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Saya izin bertanya untuk jadwal UKPPG itu kan ketika nanti klik mendaftar itu kemudian simpan itu kan belum kelihatan ya. Nah itu apakah ditentukan berdasarkan
kita mengkliknya hari apa, kan di situ ada tanggal ininya, estimasinya kan, tanggal 7 sampai 19. Nah, ketika kita misalkan mengklik tanggal 7, apa keluarnya juga dihitung berdasarkan tanggal tersebut ujiannya atau tidak gitu? Apakah nanti setiap peserta itu berbeda-beda jadwal ujiannya atau sama serempak? Mungkin itu pertanyaannya. Iya. Untuk tanggal sesuai yang saya sampaikan tadi ya Ibu, jadi memang menunggu update. Terus kemudian nanti itu kan berbasis domisili ya Bapak Ibu, dan mungkin penempatannya mungkin bisa beda-beda tergantung Bapak Ibu nanti dapat LPTK pengawasnya mana. Nah itu info UTBK itu memang masih menunggu update. Jadi ini Bapak Ibu fokus ke pendaftaran dulu, yang penting statusnya mengikuti begitu. Berarti Karena tapi kalau unggah ukinnya beda-beda kah atau serempak? Kalau unggah ukinnya? Nah ini kalau unggah UKIN sama Bu, ada Oh, sama. tanggalnya tadi ya sama-sama. Oh, gitu. Sesuai tanggal saja. Oh, begitu ya. Jadi bukan ketika sekarang misalkan saya ini kan belum klik daftar nih untuk mengikuti, misalkan, Ya, ya. tapi tetap tanggal segitu ya unggah ukinnya sih. Ya betul, sesuai lini masa yang ada di surat edaran. Gitu. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Terima Iya, kasih. terima kasih Ibu. Ibu dan Bapak, ini ya, jangan menghabiskan tenaga untuk berpikir yang itu di luar kendali kita. Contoh ya, tadi apakah itu terdaftarkan sesuai dengan urutan klik? Nah, itu nanti sistem yang membaca, bukan di kita. Ibu dan Bapak itu difokuskan lihat lini masa, sesuaikan kegiatan sesuai dengan lini masa. Kalau di tanggal 7 sampai tanggal 19 itu pendaftaran, ya ikuti dulu. Soal nanti Ibu dijadwalkan UTBK-nya kapan, itu sistem yang membaca. Jadi daripada Ibu dan Bapak nanti terfokuskan di situ, malah nanti nggak ngerjain modul ajar sama video prakteknya, ya maneman bahasa Jawanya. Itu ya Bu Chef ya. Jadi Iya. silakan difokuskan pada apa yang menjadi tagihan Ibu dan Bapak sesuai dengan lini masa. Iya. Itu. Ya takutnya seperti yang pembelajaran itu kan sesuai kliknya ya. Jadi itunya juga pembelajarannya ikutin gitu. Yang ketika modul mengerjakan jurnal, kan ketika ngeklik itu kan sesuaikan berapa harinya, berarti bisa ngebukanya tanggal berapa gitu. Saya Ini, pikir itu. ini tadi juga sudah disampaikan di awal ketika lini masa sudah saya share tadi. Ya, Bu Chef. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, Pak, sebelumnya tadi saya baca di chat untuk Pak Wahyu Firmansyah atau siapa ya tadi ya. Gimana tuh? Jadi chatnya itu dia habis kecelakaan Pak, Oh iya. kaki dan tangan patah. Ini barusan saya tanyakan Bu Ayu untuk Pak Wahyu Firmansyah ya tadi ya kalau nggak salah. Jadi untuk dari GTK malah sarannya untuk fokus dulu ke penyembuhan. Dan nggak usah daftar UKPPGG yang tahap 2 ini. Malah disarankan untuk ikut periode depan saja. Begitu. Tadi siapa ya Pak? Firman kalau nggak salah. Wahyu Firman atau siapa gitu. Oke. Jadi barusan saya tanyakan ke GTK Pak. Baiknya bagaimana? Disarankannya adalah untuk ikut periode depan saja. Jadi untuk yang tahap ini nggak usah klik apapun. Karena faktor sakitnya tadi ya, Kesehatan. Pak, ya. Ya, betul. Soalnya tadi kalau nggak salah beliau nanya apakah boleh mengundang mahasiswa ke rumah karena posisi hanya bisa rebahan gitu. Kalau dari GTK malah menyarankannya ikut periode depan saja nggak apa-apa. Ya, selanjutnya Pak Joko Susanto silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak. Di suaranya kedengeran, Pak. Silakan Bapak, silakan. Halo? Silakan Pak Joko, silakan.
Silakan. Ya, ini Pak. Perkenalkan nama saya Joko Santo dari Sumeneb, Madura. Saya mau nanya yang itu Pak. Sudah masuk di daftar UKPP PPG itu, mau daftar di apa itu Pak? Masih menunggu persyaratan. Itu kira-kira berapa jam nunggunya ya Pak? Mas Auf, Persyaratan apa ya, Pak? nggak ikut. Itu Pak, ikut ujian itu Pak. Eh, masuk. Yang Ada tampilannya mungkin, Pak. Maksudnya gini, Keterangannya apa? Notifikasinya bagaimana? ya itu Pak, UKPP Guru Tentu periode 2 tahun 2005. Nah, di situ kan saya sudah daftar. Hmm. Hmm. Di situ kan ada program pendaftaran dari tanggal 7 sampai tanggal 19. Oh, Nah, ya. itu saya mau klik daftar ikut ujian. Itu masih menunggu persyaratan Menunggu katanya. validasi ya? Ya, menunggu Oh ya, itu validasi. juga jadi isu nasional, Pak. Ini lagi dicek oleh GTK masalahnya di mana. Iya, soalnya saya dari tadi pagi itu Pak, nggak bisa-bisa Oh itu iya, Pak. iya. Iya, Nunggunya iya. lah. Ini memang jadi isu nasional, Pak. Banyak yang mengalami. Ini lagi dicek oleh GTK, begitu ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi secara berkala. Berarti itu masih terakhir itu masih tanggal 19 kan ya Pak? Ya, ya, ya. Waktunya masih sampai tanggal 19. Ya, ya. Itu saja Pak yang mau ditanyakan Pak. Oh iya, Soalnya kebingungan itu Pak, kalau nggak bisa. oh iya, ya. Ya Pak, memang itu jadi kepanikan nasional saat ini. Kebetulan memang banyak yang mengalami dan GTK ini sedang mengecek masalahnya di mana. Ya. Yang kedua itu Pak, kan masa aktif sekolah itu tanggal 14. Misalkan ngambil video pembelajaran itu di tanggal 17 itu nggak apa-apa kan ya? Kan penguploadannya itu masih tanggal 21 sampai 26 ya. Ya masih boleh sih Pak, masih boleh. Yang penting uploadnya sesuai lini masa. Oh iya iya iya. Ya, Itu saja. boleh boleh. Ya, Nah, yang ketiga yang terakhir itu Pak, itu kan ada 2 video yang akan diupload. Ada video ya. yang full tanpa edit dan juga ada yang diedit. Itu linknya juga satu link ya Pak dengan itu Pak, penguploadannya itu. Ya Pak, jadi itu kan videonya beda. Cuma yang video editing itu kan ngambil dari video full. Jadi video yang full itu diedit jadi 30 menit kan gitu. Jadi Ya, Bapak nanti nguploadnya dua video di Google Drive. Tapi ya itu nanti linknya beda kan, tiap file punya linknya sendiri gitu. Nah nanti ada dua isian di aplikasi UKIN, video 2 JP dan video 30 menit. Jadi ada ya. 2 kolom nanti. Oh iya Pak, ada 2 kolom Ya, ya, penguploadan itu. ya betul. Untuk modul itu langsung disatukan ya Pak, Kalau disatukan mau dalam PDF. Ya, kalau modul itu jadi satu file PDF ukuran maksimal 10 MB dan Iya langsung Pak. diupload filenya ke aplikasi UKIN. Iya. Ya, terima kasih Pak. Hanya itu Pak. Ya, ya sama-sama Pak. Bu Latifah Hanim, Bu Latifah Hanim, akan Bu di unmute dulu. Ya, sudah Pak? Ya, suaranya tapi kecil Bu, agak teriak nggak apa-apa Bu. Oke, izin bertanya Pak. Ya, Untuk pengambilan video UKIN itu untuk formatnya potret atau landscape ya atau bebas? baik. Sebenarnya nggak ada format mau portrait atau landscape ya, tapi baiknya itu landscape. Oke, Karena oke. kalau kita Terus, landscape itu apa ya, lebih luas gitu loh, lebih large, lebih ya lebih luas lah bahasanya kayak gitu daripada portrait. Itu terus untuk yang video utuh itu Bapak, mohon maaf, yang video utuh itu tetap harus ada ini perkenalannya juga Bapak untuk yang video ya utuh. tadi disampaikan ya, Ibu dan Bapak, video utuh itu yang menjadi dasar untuk video edit. Jadi, Ibu Bapak itu hanya sekali take video. Dasarnya apa? Video utuh. Ya, video itu kan 70 menit 2 JP. Kalau yang SD 70 menit, SMP 80 menit, SMA 90 menit.
Ya, dari video utuh itu nanti yang diedit menjadi video edit. Jadi cukup ngambil satu video utuh itu tadi. Di video itu tuh juga ada perkenalan. Nanti di video edit ya sudah tinggal diedit aja. Oh gitu Pak ya. Video Siap, perkenalan berarti dari video nggak itu sudah boleh ada lebih dari perkenalan ya satu Pak. menit. Ya, di video perkenalan nggak boleh lebih dari 1 menit. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Bu Henggar, silakan Bu Henggar. Tes, kedengeran nggak suara saya? Kecil, kecil sekali. Kecil sekali ya Pak. Saya nggak tahu Oke. nih, Ibu matur apa saya dengerin. Oh, saya lagi ada Zoom juga Pak, jadi 2 laptop ini kebetulan. Halo, kedengeran nggak Pak? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, ini Pak ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu kebetulan saya ini kan dari pendidikan matematika ya Pak. Cuma mengajarnya di SD. Nah, kemarin waktu di SIM PKB, kalau saya mengetiknya sih PGSD, tetapi teman saya juga sama, tapi dia mengetiknya itu ambilnya matematika, Pak. Nah, untuk pembuatan video ukinnya, apa boleh di SD atau harus di SMP? Sekarang saya jawab aja sekalian ya Bu ya, kita diskus aja ya. Ibu bidang Oke, studi oke. apa? Terdaftar di SMPKP-nya, bidang studinya apa? Matematika, Pak. Bidang studinya matematika. Sekarang ngajar di Di SD. SD. Boleh ngambil videonya di SD, tapi mata pelajarannya matematika. Oh gitu, oke siap. Ini Bu Sama ya. ini Pak, untuk video ukuran maksimalnya berapa ya Pak? Mas Auf, Oke, untuk video nggak ada ukuran maksimal, Kak, Bu. Soalnya kan yang disematkan itu linknya, bukan Oh videonya gitu. diupload ya. Jadi nggak ada ukuran maksimal. Yang penting drive-nya Ibu bisa menampung video itu. Oke, siap, siap. Ya, Sama satu lagi Pak, terkait foto nih. ya. Nah, kalau untuk yang perempuan, apakah Mm-mm. kerudungnya itu dimasukkan ke dalam baju atau bisa diikat ke belakang? Hmm, Kalau di contohnya itu dimasukkan ke baju sih, Bu. Dimasukkan ke baju ya. Karena Ya kebetulan sebenarnya kemarin, nggak ada, sebetulnya tidak ada ketentuan khusus terkait itu. Tapi kalau lihat contohnya sih dimasukkan ke baju. Kalaupun memang diikat dan rapi ya boleh, nggak apa-apa. karena kebetulan sebelum melihat contoh kemarin saya sudah terlanjur foto diikat ke belakang tuh, tapi kerah dan Hmm. dasi sama jas kelihatan sih Pak. Oh ya ya. Ya sejauh yang saya tahu sih aman sih Bu, karena memang nggak ada ketentuan khusus ya. Ya Jadi baik, boleh nggak apa-apa. Yang penting rapi. baik, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Vindi Oktiara, silakan. Assalamualaikum, Pak. Salam. Saya Dapodiknya, saya mau tanya. Dapodik saya kan, saya lulusan PGSD. Hmm. Dapodiknya saya itu ngajar kelas 5. Waktu rapat kemarin, tanggal 4 Juli itu, saya di rolling kelas, ngajar kelas 4. Dan siswanya itu hanya 5, Pak, tahun ini, Pak. Karena kami itu sekolah minoritas, sekolah Kristen. Apa boleh pengambilan video UKIN sesuai jumlah siswa kelas 4 hanya 5? Oke, Ibu dan Bapak, di Juknis itu nggak ada ketentuan siswanya harus 28 di SD, siswanya harus nggak ada. Jadi kalau cuma ada 5 siswa, ya sudah adanya aja. Karena itu memang bagian representasi dari apa yang ada di sekolahnya Ibu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya siswanya 5 malah enak atau ngatur ya. Malah enak toh, mengontrol siswanya malah enak toh. Iya, Ya, soalnya teman saya tuh nakut-nakutin enggak sampai satu. teman saya kan ada yang kelas 1 juga kepanggil PPG. Terus, Hmm. Bu, aku ngambil itu apa video ukinnya di SD negeri aja. Ngambil pesertanya di SD negeri.
Terus saya juga takut, masa aku juga ikut ngambil video kini di SD negeri, nggak sekolah asal, saya takut, Pak. Katanya minimal 16 siswa. Bu, ditakutin balik, Bu. Ya, ditakutin balik. Jadi nggak usah takut. Kalau Ya, temennya kalau temennya gak kerja di GTK jangan percaya, Bu. iya Pak, teman semua pada nakut-nakutin. Terus kan, saya kan 5 siswa ya. 5 siswa dibagi 2 kelompok, berarti ada satu kelompok ada 2 sama 3 siswa. Ya, boleh. Boleh, boleh. Ya, Jadi, Bu, apa ya? Gini, ini adalah bagian dari juga GTK melihat atau merepresentasikan bagaimana keadaan pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan masing-masing. ya, Jadi ketika di satuan pendidikan memang kondisinya kayak gitu ya nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan. Gitu iya ya. Pak. Terima kasih. Oke, Terima ada kasih lagi? Pak. Saya sudah lega. Terima Oke. kasih atas Nggak usah takut, Bu. penjelasannya. Ditakutin balik. Nah, Ya, gitu ya, Bu ya. iya. Terima Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Mutmainah silahkan. Oke. Terima kasih Pak. Saya menanyakan tentang studi kasus yang di UTBK itu Pak. Ya, Nah, pada waktu tryout, saya mencoba ada 400 karakter, sedangkan di situ tertera 1000 karakter. Yang saya tanyakan rentangnya itu berapa Pak? Rentang yang ideal. bagus atau yang baik? Ya idealnya. Idealnya. Oke. Jadi Bu dan Maksimalnya Bapak, berapa karakter? oke, kalau di monggo dipirisannya pada juknis ya. Jadi di juknis itu setidaknya studi kasus itu terdiri dari apa gitu ya. Ada masalah Iya, yang dihadapinya 4. apa. Yang Iya, kedua, upayanya apa. Yang ketiga, hasilnya apa. Yang keempat, pengalaman berharga. Setidaknya ada empat aspek iya, itu. Kalau di dalam penulisan itu maksimal 1000 itu misalnya. Nggak ada idealnya. iya, Sepenting, iya, iya. kok yang penting. Yang penting itu sudah menggambarkan dari 4 aspek itu. Iya, Misalnya ya, dibuat aja Bu satu kelompok, satu paragraf terdiri dari 5 sampai 6 kalimat itu terkait dengan masalahnya apa. Nanti paragraf berikutnya terkait dengan apa? Terkait dengan upayanya apa. Paragraf berikutnya tentang hasilnya seperti apa sih? Dan paragraf terakhirnya tentang refleksinya. Pembelajaran apa sih yang kita bisa ambil? Jadi kalau misalnya di sistem dituliskan di situ maksimal 1000, ya 600 kata sampai 700 kata atau berapa karakter lah. Tidak iya, ada iya, karakter. idealnya berapa nggak ada. Ya, yang penting Ibu dan Bapak memenuhi aspek. Bahasanya adalah memenuhi aspek itu. Itu ya. Iya, Benarnya studi iya, kasus itu bagian dari ujian tulis, tapi nanti yang menilai adalah LPTK, khusus yang studi kasus. Nanti yang menilai adalah iya, LPTK. Jadi iya, eh, kalau kami di di pengelolaan PPG di LPTK yang sering saya sampaikan, yang sering kami sampaikan adalah asal memenuhi aspek-aspek itu, ya silahkan dinilai. Kalau ada satu aspek aja yang nggak ada loh, apa yang mau dinilai gitu. Ya, iya, terkait berapa jumlah siap. karakternya disesuaikan aja, nggak ada idealnya kok. Ya mendekati aja Oke, misalnya maksimal 700 karakter misalnya ya, dibuatnya menjadi 600 atau 650 gitu aja. Itu ya Bu ya. oke, siap. Oke, matur nuwun Pak. Iya. Dua atau tiga pertanyaan lagi ya Mas Auf. Oh ya Pak, sebelumnya ini mumpung ada yang nanya tadi kalau nggak salah, kalau pakai niqab atau cadar boleh nggak? Kalau kata GTK boleh, tidak dilarang. Yang penting sebelum videonya itu ada perkenalannya, jadi jelas identitasnya. Dan yang pasti fotonya, mohon maaf ya, yang pakai niqab atau cadar ini fotonya tetap harus dibuka Bapak Ibu untuk sterdik soalnya. Begitu. Oke, selanjutnya Riring Yuliani. Silakan Bu Riring Yuliani. Bu Riring Yuliani. Oh, malah diangkat. Oke, Pak Muhammad. Pak Muhammad siapa? Oke, Bu Riring, silakan Bu Riring. Baik, Pak. Silakan. Permisi, izin.
Silakan Ibu. Maaf ya Pak, ini videonya saya tutup karena soalnya kalau dinyalakan sinyalnya Silakan, agak nggak susah apa-apa. Pak. Silakan Bu, langsung Bu. Mohon maaf ya Pak, saya izin bertanya, apakah penggunaan email untuk unggah UKIN itu berpengaruh pada penilaian apa tidak ya? Soalnya pada saat pendaftaran UKPPG kan itu berbeda ya emailnya, memakai Belajar ID, sedangkan untuk pengunggahan video UKIN tadi katanya menggunakan email pribadi. Begitu saja Pak, terima kasih. Ibu dan Bapak nggak ada mempengaruhi nilai. Selama linknya terbuka aksesnya dan kami bisa menilai, nggak masalah. Ya, Ibu dan Bapak, jangan overthinking Ibu dan Bapak. Kecemasan berlebih nanti pada akhirnya. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. oke. Pak Muhammad, dua pertanyaan lagi ya Ibu dan Bapak. Pak Muhammad silakan. Ya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Nggih. Saya tadi kayaknya kurang jelas masalah video UKIN tuh, Pak. Nggih. Kan, iya, di video UKIN kan ada video perkenalannya, Pak ya. Nggih. Iya, itu tuh video perkenalannya masuk ke video pembelajaran atau kita bikin video kenalan terpisah kemudian digabungin, Pak. Oke. Saya terlewat tadi. Oke, lebih baik menjadi satu video dalam satu apa ya? Dalam satu skin yang sama. Misalnya ya, Bapak kan ngambil video Iya, tergambar ya mungkin nanti. Ngambil video utuh. Videonya ditaruh iya, di belakang kelas. Misalnya ya, iya, kameranya itu di belakang kelas. iya. Bapak bisa mendekat ke kamera itu menggunakan KTP. Oh, iya, iya, Perkenalkan. Setelah itu ke belakang kan mundur. iya. Itu kan ke depan kelas, maaf, ke depan kelas. Lalu mulai pengajaran. Oh, gitu ya. Dalam satu scene yang sama itu loh. Oke, siap, siap, siap. Kalau nanti diambil terpisah, takutnya nggak alirnya tuh nggak kena gitu. Siap, Itu ya. siap. Nah, Ya. baru setelah itu dimulai pembelajaran. Nah, dihitungnya mulai pembelajarannya itu yang 2 JP. Kan video pengenalannya maksimal 1 menit. Menit, iya, 1 menit. Lalu setelah itu Bapak ke depan kelas, ya itulah dimulai uh, praktek ngajar 2 JP-nya. Iya. Berarti pas, ya baik Pak, paham. Pas video perkenalan, saya tuh hanya menampilkan KTP, Pak ya, sama perkenalan diri, Pak ya. Ya, perkenalkan nama, banyak kayak gitulah Pak. Iya, Menunjukkan iya, KTP. iya, iya. Yang Iya, KTP-nya terlihat. baik, baik. Sambil menampilkan KTP-nya di depan kamera gitu ya. Betul. Iya, iya. Berarti apa? Close up Pak ya kameranya? Mm-mm. Bapak mendekat ke kamera. Ya. Tapi Masih pakai kamera belakang apa ya? Nggak apa-apa ya, Pak? lah kan nanti Bapak gini toh. Iya bahasan itu. Kameranya kan di belakang toh. Bapak mendekat. Iya, Jadi iya. kan nanti ketahuan di close up-nya. Kan ketika memperkenalkan menggunakan KTP-nya itu diusahakan juga jangan menutupi KTP-nya itu ya ditaruh sinilah atau mana yang bisa Oh, terbaca. iya. Berarti pakai kamera depan. Ya nanti diusahakan. Caranya gini Ibu dan Bapak. Buatlah Iya. simulasi ngajarnya dulu. Oke. Nah, tiba-tiba langsung take, nggak ada simulasi dulu. Nanti gagal, terus Iya. kok kayak gini hasilnya, buat simulasi dulu. Oke, oke. Lalu Baik. sebisa mungkin kalau ada yang membantu, itu bisa jadi sebagai sutradaranya. Ngatur waktu ini sampai ini itu pembukaan. Ini persepsinya di bagian ini. Iya. Masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi nanti ketika praktek ngajar itu langsung bisa halus mulus gitu ya. Baik, Pak. Eh, iya, baik, Pak. Paham. Pertanyaan kedua, Pak. Silakan. Iya. Mohon izin pertanyaan kedua, Pak. Silakan, silakan. Ya, Iya. silakan. Pertanyaan kedua, ini saya kan pas
saya alhamdulillah sudah daftar UKPPG dan statusnya sudah apa mengikuti Pak ya. Nah, pas daftar tuh Pak, saya emailnya itu pakai email belajar ID Pak ya. Cuma kan kata Bapak kalau pas video UKIN diuploadnya dianjurkan pakai email pribadi Pak ya. Itu Ya, kalau beda email seperti itu nggak apa-apa Pak? ini sama seperti pertanyaan sebelumnya, nggak Nggak masalah, apa-apa Pak. Pak, aman Nggak aman. masalah ya? Oh Aman. iya 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 Ya iya. ya Kirain harus Mas, sama gitu. Ibu Mas ya sudah Pakai ya. email betul. pribadi semua Aman. atau belajar ID Untuk semua enggak ya Pak ya? Iya, untuk nggak email apa-apa. pribadi itu memang untuk video saja Pak, Oh supaya gitu. untuk Oh iya iya. mengantisipasi takutnya kalau pakai belajar ID itu entah tiba-tiba hilang Iya atau iya apa karena ada batasan iya. sistem itu. Berarti pas pendaftaran UTBK mah nggak masalah Pak ya pakai Jadi kalau email yang belajar ID Pak. pendaftaran UKP PPG silakan emailnya diisi email belajar ID, tapi kalau Oke untuk siap siap. video pakai email Iya pribadi. siap Gitu? siap Pak siap. Iya iya. Mohon maaf Pak berulang-ulang. Iya ya nggak apa-apa. Iya. Karena gagal fokus. Ya Oke. terima kasih itu saja Pak. Kami, Ya, Barangkali yang lain. sama-sama ya, Pak. pasti ada yang Terima lain ini, kasih. Pak. Assalamualaikum. Terakhir ya, terakhir. Waalaikumsalam. Ibu Wiwin. Silakan Bu Wiwin. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum. Ya, betul. Saya mau bertanya Pak, kaitan untuk pembuatan video UKIN, apa boleh Bapak pembuatannya di kelas tinggi, misalkan di kelas 5, sedangkan di Dapodik saya mengajar di kelas rendah gitu. Kebetulan kemarin juga pas di aksi nyata di modul pembelajaran di GTK saya membuat modul ajar dan lain sebagainya itu di kelas 2. Apa boleh kalau misalkan nanti video UKIN itu diambilnya di kelas atas, di kelas 5? Itu mungkin Pak. Sebenarnya nggak ada ketentuan ya, Ibu dan Bapak. Tapi sebaiknya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sesuai dengan apa yang Ibu Bapak ajar. Jadi kalau Ibu dan Bapak ngajar di kelas rendah, silakan praktek membuat modul ajar dan praktek pengajaran juga di kelas rendah. Karena itu bagian dari representatif. Gambaran di lapangannya memang kayak gitu. Itu. Saran saya, Bu Wiwin, kalau Ibu Wiwin ngajar di kelas 3, ya praktek ngajarnya, modul ajarnya di kelas 3, praktek ngajarnya juga di kelas 3. Begitu ya, Bu Wiwin. Sekalipun nggak ada di Juknis itu boleh ngambil kelas berapa pun boleh. Tapi silahkan sesuaikan saja. Oke. Bonus terakhir, Ibu Ima silahkan. Assalamualaikum. Ada Nah, suaranya? silakan Bu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, waktu itu yang video UKIN, berarti perkenalannya juga satu tag video ya, sama dengan yang SMP kan saya mengajar yang 70 menit. Ya usah diedit berarti langsung aja ya. Terus yang saya juga emailnya berbeda gitu, tapi email saya kan yang pribadi itu suka penuh, Pak. Emang nggak bisa pakai email belajar ID gitu nguploadnya yang di drive-nya? Kan Apa bisa, emang kan Ibu gimana bisa itu? menggunakan email yang lain juga yang belum penuh. Oh iya boleh bisa. Soalnya saya daftarnya pakai email pribadi, Pak. Ya nggak apa-apa. Maksudnya Udah itu aja sih, saya takutnya nanti nggak kebaca di drive-nya gitu, jadi saya tanyakan ulang gitu. selama Takut ya, selama ketakutan. linknya bisa diakses, kami bisa nilai. Tapi kalau Iya. linknya nggak bisa diakses, nggak bisa dinilai. Iya. Makasih Pak, terima Oke. kasih. Baik. Ibu dan Bapak, terima kasih atas partisipasi dan kesediaannya bergabung dalam koordinasi ini. Mohon maaf tidak semuanya bisa bisa kami jawab pertanyaannya karena memang kita terbatas oleh waktu. Ibu dan Bapak, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Alfa, motivasi dan penjelasan secara umum oleh Pak Dekan dan teknis diskusi kita bisa dipahami secara keseluruhan dan dengan harapan Ibu dan Bapak bisa menyiapkan dokumen UKIN dan mengikuti pelaksanaan UTBK nanti dengan lancar 100%. Semua mahasiswa PPG guru tertentu
tahap 1, Universitas Islam Sultan Agung bisa dinyatakan lulus. Demikian koordinasi kita pada pagi ini. Terima kasih Mas Aufa yang sudah membersamai Pak Dekan dan Ibu Bapak penguji serta Ibu Bapak mahasiswa PBG guru tertentu. Diakhiri dengan penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Stay